Dan makin diselidiki lagi, FBI mulai menyadari adanya pola yang konsisten, yaitu target si pelaku selalu di kampus dan maskapai penerbangan. Nah, dari pola inilah muncullah itu sebutan Unabomber atau singkatan dari University dan Airline Bomber. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Mungkin kalian semua sudah tidak asing sama ungkapan kepintaran adalah suatu anugerah. Tapi kalian kebayang nggak, gimana kalau kepintaran itu justru menjadi bumerang yang membahayakan? Kenapa kayak gitu? Karena ternyata ada kalanya logika yang terlalu tajam malah membuat seseorang ini lupa gimana caranya memahami manusia lain. Dan hal itulah yang terjadi sama kasus yang akan aku ceritakan malam ini, Kalian tahu nggak kalau pernah selama hampir 2 dekade Amerika ini hidup dalam ketakutan karena ada seseorang yang terus mengirim bom ke kampus, bandara, bahkan rumah-rumah pribadi tanpa dia ini pernah tertangkap. Setiap ledakan selalu menyisakan korban, entah itu korban luka ataupun juga korban tewas ya. Selalu ada korban. Dan kisah ini tuh bukan cuma soal siapa yang salah atau yang benar, tapi tentang seberapa rapuhnya batas antara kejeniusan dan juga kehancuran. Awalnya pelaku ini cuma pengen menjauh dari dunia yang dianggapnya kacau balau aja, tapi secara perlahan pemikirannya itu berubah menjadi obsesi, dendam, dan juga kehilangan empati. Dan dari situlah muncul keinginan dari dia untuk menghukum dunia atau semua hal yang dia anggap salah. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya dan apakah dia ini berhasil tertangkap? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kasus yang akan aku ceritakan ini melibatkan seorang laki-laki yang bernama Theodore John Kaczynski atau yang biasa dipanggil Ted Kaczynski. Nah, Ted ini lahir di tanggal 22 Mei tahun 1942 di Chicago, Illinois. Ayahnya bernama Theodore bekerja di sebuah pabrik roti, sementara ibunya bernama Wanda. Dia bekerja di sebuah instansi pendidikan gitu. Nah, Ted ini punya satu adik laki-laki, namanya si David. Sejak masih kecil, Ted itu dikenal sebagai anak yang punya kecerdasan di atas rata-rata. Nilai IQ-nya menyentuh angka 167, tergolong anak jenius dia nih kan. Kejeniusan itulah yang membuat Ted selalu mendapatkan nilai sempurna di hampir semua mata pelajarannya. Bahkan ini saking pintarnya di usianya yang baru menginjak 16 tahun, Ted sudah diterima sebagai mahasiswa di Harvard University. Bayangkan sama kalian, salah satu kampus terbaik di dunia kan, bahkan sampai sekarang lewat jalur beasiswa pula. Tapi di balik kehebatannya itu, Ted ini juga punya kelemahan sebagaimana manusia lainnya. Meskipun secara akademis dia ini tergolong cerdas kan, pintar kali ya kan, Ted ini ternyata punya masalah dalam bersosialisasi. Dia cenderung pendiam, pemalu, dan juga nggak suka berinteraksi sama orang lain gitu loh. Bisa dibilang Ted ini orangnya ansos gitu, antisosial ya. Nah, sikap pendiamnya itu rupanya membuat si Ted ini sering dibully sama kawan-kawannya. Kawannya sering ngomong sama dia, "Kok ini pintar tapi kok nggak bisa diajak ngomong, woi. Percuma aja kok pintar, percuma semua kepintaranmu," kata kawan-kawannya kayak gitu. Nah, awalnya Ted tuh nggak begitu mempedulikan semua omongan kawan-kawannya, tapi gara-gara sering kali dikatain sama mereka, makin lama Ted ini malah makin kena mental dan makin menarik diri dari lingkungan sekitarnya. Dan kasihannya lagi, tekanan itu nggak berhenti di sana aja. Ketika dia kuliah di Harvard tuh, Ted ini terseret dalam eksperimen psikologi yang merusak mentalnya secara perlahan. Ya, nah eksperimen ini dipimpin oleh seorang profesor yang bernama Henry E. Murray. Tujuan dari eksperimen ini atau tujuan dari penelitian ini dibuat untuk menguji ketahanan mental seseorang ketika keyakinannya diserang. Nah, sebagai bagian dari eksperimen itu, kan si Ted nih jadi bahan eksperimen kan. Ted ini diminta untuk menulis esai tentang prinsip dan juga pandangan hidup yang dia yakini. Tulis Ted, kata si profesor kan, ditulislah itu. Tapi setelah dia selesai nulis, bukannya dihargai, tulisannya Ted itu malah dijadikan bahan atau alat utama dalam eksperimen itu, yaitu mereka menyerang balik Ted. Kan memang itu tujuan eksperimen itu kan, untuk menyerang balik si Ted ini kan. Di situ Ted betulan didebat, dihina dan ditekan secara mental sama para peneliti yang ada di sana. Semua proses pembulian itu juga direkam untuk keperluan dokumentasi sama mereka ya kan. Nah, setelah perekaman itu selesai, Ted masih dipaksa untuk nonton rekaman itu lagi waktu dia lagi dipojokkan tuh selama 3 tahun berturut-turut.
Udah dia nulis, dihina-hina, ya waktu dia dihina direkam, disuruh nonton 3 tahun berturut-turut. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan hasil riset yang maksimal. Mungkin bagi sebagian orang eksperimen itu ya udah cuma sekedar uji mental biasa aja karena dia. Tapi bagi Ted yang dasarnya memang antisosial, ansos, eksperimen itu justru menjadi pemicu kemarahan dia pada orang lain tentunya. Dan sejak saat itu Ted udah mulai ngerasa kalau dunia akademik tidak sebaik kelihatannya, Wak. Ted juga mikir kalau kepintarannya itu cuma dimanfaatkan untuk menyakiti, bukan untuk menolong orang lain. Nah, dari sanalah pelan-pelan Ted pun mulai membenci ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Ya, gak berhenti di sana, Wak. Seiring berjalannya waktu, Ted ini juga mulai membenci ahli penelitian di kampusnya. Menurut Ted, mereka tuh orang-orang pintar yang suka menginjak-injak nilai kemanusiaan hanya demi proyek riset. Trauma deh gara-gara apa tuh, dan disinilah Wak, Ted pengen melakukan aksi balas dendam ke mereka semua. Tapi waktu itu dia memang belum tahu nih gimana caranya. Nah, bersamaan dengan bertumbuhnya kebencian itu, Ted tetap berusaha untuk melanjutkan pendidikannya tuh, Wak. Seperti biasa, masih berusaha kayak gitu. Sampai akhirnya Ted pun lulus lah dari Harvard dengan predikat cum laude pula, Wak, dan di umur 20 tahun ya. Nah, setelah dia lulus dari Harvard, Ted ini melanjutkan studi lagi S2 dan S3-nya di University of Michigan. Nah, selama masa kuliah itu dia selalu menonjol, secara akademik, dan karena kelebihan itulah Wak, si Ted ini mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai dosen di kampusnya itu di California ini. Nah, karena kampus itu memang tergolong kampus bergengsi ya, Wak, Ted pun mengambil kesempatan itu, ditawarin, oke lah saya mau katanya. Nah, setelah mengajar di sana, Ted tercatat sebagai dosen termuda yang juga dikenal sangat brilian. Oke, walaupun udah ada benih-benih dia benci sama ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi dia tetap melanjutkan pendidikannya, Wak. Sampai dia jadi dosen di usia muda tuh. Sampai di sini mungkin kalian mikir kehidupannya Ted ini bisa dikatakan ya lumayan sempurna lah ya kan. Gelarnya tinggi, Wak. Dia kerja di tempat yang bergengsi pula. Tentunya dia juga punya penghasilan yang stabil ya kan. Tapi siapa sangka, Wak, di balik kesempurnaan itu, Ted ini justru merasa kosong. Karena tempat itu membuatnya semakin jauh dari ideologinya. Emang ideologinya apa, Nadia? Nah, jadi Wak, Ted itu punya pandangan kalau teknologi modern dan sistem akademik itu malah bisa menjauhkan manusia dari kebebasan sejati. Menurut dia kayak gitu. Semakin canggih teknologi, semakin pula manusia ini terjerat pada keserakahan. Jadi sebenarnya dia tuh pengen manusia tuh hidup selaras sama alam, Wak, gitu. Alhasil setiap kali dia ngajar tuh ayatnya ini selalu mikir, buat apa aku ngajarin anak-anak dibuat sukses? Tapi standar kesuksesan di dunia ini justru adalah sesuatu yang aku benci. Buat apa kalau kayak ini? Nah, semakin lama Wak, Ted semakin yakin bahwa satu-satunya cara supaya dia ini bisa bebas mempercayai ideologinya adalah meninggalkan semua dunia akademik. Ya, betulan Wak, dari situ Ted resign dari pekerjaannya sebagai dosen. Terus kalian tahu dia kemana? Dia memilih untuk tinggal menyendiri di hutan terpencil di daerah Montana. Mau ke sana dia. Dosen muda, anak S3, alumni Harvard sama California, mau menyendiri ke hutan. Betul Wak, tinggal di hutan itu dia. Selama dia di hutan itu, Ted hidup di pondok kecil yang memang jauh juga dari pemukiman warga. Dan di tempat itulah si Ted ini mulai menyusun sebuah rencana besar yang kelak akan mengguncangkan seluruh masyarakat Amerika. Di sanalah dia merencanakan semuanya. Masuk. Nah, setelah si Ted ini keluar dari pekerjaannya sebagai dosen, Ted tinggal di hutan itu. Ted tinggal di hutan terpencil di Lincoln, Montana. Nah, di sana Wak, dia membangun gubuk kecil berukuran 3 kali 3 meter aja, tanpa listrik dan juga tanpa air. Ya, waktu itu Ted ini pengen kembali ke alam, Wak, dan menjauh dari modernitas yang menurut dia menghancurkan manusia. Alhasil pas dia udah di sana, Wak, Ted pun disibukkan dengan ya itulah dia bertani, berkebun, dan juga membaca buku-buku yang berisi kritikan terhadap kemajuan teknologi. Waktu pertama-tama tinggal di hutan, Wak, Ted yang ngerasa nyaman aja gitu, karena dia ngerasa udah menemukan jalan hidupnya ya kan. Tapi ketenangan itu nggak berlangsung lama. Karena memasuki tahun keempat tinggal di sana, Wak, situasi di sana mulai berubah. Hutan yang dulunya sunyi dan tenang sekarang makin bising. Gara-gara kemunculan suara pesawat, Wak, yang sering terbang rendah di sekitar pondoknya. Dan bukan cuma suara pesawat aja, Ted ini juga terganggu sama gergaji mesin punya tetangganya yang namanya Don, yang merupakan pengusaha kayu. Jadi hampir tiap pagi si Don ini menebang pohon-pohon di sekitar tempat pondoknya itu, Wak, untuk diolahnya lagi. Buat orang lain yang ada di sana, suara itu mungkin ya cuman suara bising biasa kan, Wak, ya. Tapi buat Ted, kebisingan mesin gergaji itu, Wak, merupakan simbol kerakusan manusia yang sangat dia benci.
Awalnya Ted masih berusaha nahan diri itu, ya udahlah ya udah, namanya hidup bertetangga, paling juga suara itu nanti hilang sendirinya gitu pikir dia. Tapi makin lama suara bising itu makin sering muncul lagi dan makin amarah ya si Ted pelan-pelan memuncak lagi, ya kan? Sampai akhirnya pada suatu malam Ted pun nekat bertindak. Dia nyusup masuk ke dalam rumahnya si Don, disumpalnya lah gergaji mesinnya itu pakai pasir, ya kan? Abis itu dia pergi. Besoknya suara bising gergaji langsung hilang, gara-gara apa? Mesinnya rusak. Nah si Don tetangganya mikir, oh alah ini paling ulah anak-anak iseng di sini nih, kata dia kan. Dah diburu-buru lah diperbaiki mesinnya kan supaya bisa jalan lagi sama si Don. Dah nyala lagi nih mesinnya. Mesin nyala, suara bising balik lagi lah kan. Marah lagi lah si Ted, itu meledak amarah dia. Dah dia diamkan dulu. Nah beberapa hari kemudian dia balik lagi ke rumah si Don yang waktu itu memang lagi kosong. Dan kali ini Ted tuh bukan cuma disumpalnya pasir lagi, Ted udah betulan ngamuk di sini. Dia obrak-abriknya semua isi rumahnya si Don itu, dihancurkannya setiap sudut rumahnya si Don tuh pakai kapak tuh. Dan nggak berhenti di situ aja, sebagai bentuk penghinaan. Mohon maaf, Ted ini juga buang air besar di bathtub kamar mandinya si Don. Dia seolah pengen bilang, woi aku tuh udah muak kali sama kodon, ya muak kali. Berak aja deket situ. Nah setelah puas dengan aksinya, Ted pun balik ke gubuknya tanpa sedikit pun merasa bersalah gitu, balik dia. Sementara itu pas si Don balik ke rumah, apa ndak terkejut dia, udahlah rumahnya rusak parah, bau, belum ada pup. Dia ngerasa langsung diteror di situ kan. Akhirnya Don ngelapor ke polisi. Nah setelah mendapatkan laporan itu, polisi langsung gerak cepat nih mencari pelaku teror di rumahnya si Don ini dengan mewawancarai tetangga sekitar. Ted diwawancara juga. Ted sempat ditanya-tanya juga, tapi dia nggak ngaku. Dia nggak bilang, aku marah sama dia, itu memang kerjaan aku nggak suka sama dia gitu, dia berisik apa enggak. Dia nggak ngaku di situ, Dan polisi pun nggak curiga sama dia. Menurut mereka si Ted ini bukan tipikal orang yang punya niat jahat lah kalau misalnya dilihat dari raut mukanya, nggak mungkin dia pelakunya. Atau juga dia sehari-hari ini cuma di dalam gubuknya aja, nggak pernah keluar rumah gitu kan. Don juga ditanya, kok curiga nggak si Ted? Kayaknya nggak pernah lah Pak, orang udah lama kok saya kayak gini, dia nggak pernah marah-marah juga. Iya dia nggak marah sama kau, dia pendam sama dia. Sekali dia meledak di berakinnya itu bathtub kau, ya kan. Dia juga lebih sering dalam gubuknya kok Pak, jarang keluar gitu, kata si Don kan. Dah lah, akhirnya polisi nggak curiga nih sama siapa, sama si Ted. Lolos lah si Ted ini kan. Cuman di situ lah masalahnya, karena kejahatannya itu kembali lolos tanpa ketahuan. Ted jadi ngerasa besar kepala, lolos nih aku, aman nih aku kalau ngelakuin hal ini gitu kan. Karena itu aksi sabotase kecil ini justru bikin si Ted ini ngerasa punya kendali bahwa dia bisa melawan dunia yang selama ini dia benci. Dan dia nanti akan menang. Dia punya pemikiran kayak gitu. Setelah dia lolos dari kejadian si Don ya. Buat Ted suara mesinnya si Don itu bukan sekedar gangguan tetangga aja. Tapi simbol dari peradaban modern yang terus merusak alam dan juga manusia. Dan saat suara itu berhasil dia bungkam, muncul dorongan baru dalam dirinya. Yaitu keinginan untuk melawan sistem, tapi dalam skala yang jauh lebih besar lagi. Nah, dari situlah Ted pun mulai merancang sebuah aksi teror yang ambisinya jauh melampaui halaman rumahnya sendiri. Setelah ini akan ada rangkaian teror berdarah yang bikin seluruh Amerika dibikin ketakutan. Gak cuma tetangganya yang takut, seluruh Amerika dibikin takut. Dan dari sinilah kisah kelam Unabomber pun dimulai. Nah jadi meskipun dia ini sudah melampiaskan dendam dengan merusak rumah tetangganya si Don, Ted belum merasa puas di situ. Karena apa? Tetangganya walaupun sudah diteror kayak itu, dia tetap melanjutkan bisnisnya dan suara bising itu kembali terdengar lagi tentunya. Nah dari sini Ted sadar masalahnya itu bukan terletak pada si Don, kata dia, tapi pada sistem yang membuat kerusakan itu terus terjadi. Dan menurut si Ted sistem yang dia maksud itu adalah apa? Teknologi. Kenapa kayak gitu Nadia? Ya itu tadi menurut pemikirannya si Ted, perkembangan teknologi ini pasti akan merusak alam dan juga membuat manusia itu diperbudak keserakahan. Dari situlah Ted bukan lagi berniat untuk menyerang tetangganya, tapi dia nyerang dalang utama di balik perkembangan teknologi ini. Dalang yang dia maksud di sini adalah itulah dia para ilmuwan, para profesor dan juga para peneliti. Menurut si Ted, mereka inilah yang sudah menciptakan sistem, merancang mesin-mesin dan juga mempercepat kerusakan di dunia. Nih, orang-orang ini harus aku incar nih, gitu dalam hati dia. Nah, supaya teror itu bisa menimbulkan dampak yang besar, untuk pertama kalinya Ted ini berniat membuat bom rakitan.
Bayangkan Wak, di sebuah pondok reot tanpa listrik yang udah berapa tahun-tahun dia tinggal situ, Ted ngoprek-ngoprek kabel, logam, belerang, potongan-potongan kayu, dirakit sedemikian rupa jadi sebuah bom rakitan. Jangan lupa dia pintar ya Wak ya, bisa dia bikin bom dengan alat-alat kayak gitu. Walaupun sederhana Wak, bom yang dibikinnya ini cukup kuat untuk melukai siapapun yang jadi targetnya. Nah, udah dibikin lagi Anda setelah selesai dirakit tuh, Ted pun berencana untuk melancarkan aksinya Wak. Gak tanggung-tanggung, Ted berniat meneror bukan cuma 1 atau 2 orang, tapi puluhan orang target dia. Dan parahnya lagi Wak, Ted tuh gak ngerasa niat buruknya itu salah loh, enggak. Menurut dia, orang-orang yang menjadi target itu bukan korban, tapi musuh yang harus dihancurkan. Jadi kalau ada bom yang meledak dan membunuh orang nih Ted itu nggak nganggap itu tindakan pembunuhan, enggak. Dia malah menganggap teror itu adalah bentuk perjuangan tanda kutip untuk bisa menyelamatkan manusia dari sistem yang merugikan ini, katanya. Itu di pikiran dia Wak. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Perlahan tapi pasti Ted mulai mengirimkan si bom rakitan itu ke berbagai target Wak. Dimulai di tahun 1978, Profesor Buckley Chris dari Northwestern University menjadi korban pertamanya dia. Di sini si Ted memang menargetkan kampus Wak ya. Kenapa? Karena nih balik lagi, untuk Ted kampus itu adalah simbol dunia yang sangat dia benci, tempat lahirnya teknologi dan juga sistem yang dianggap merusak manusia. Buckley atau si profesor ini memang nggak salah apa-apa, tapi dia nih menjadi sasaran karena mewakili si institusi ini. Itu makanya kampus sasaran yang pertama. Nah, hari itu Wak, ada paket misterius yang ditaruh di parkiran kampus yang ditujukan untuk Profesor Chris. Tapi sebelum dibuka sama profesor, paket itu lebih dulu ditemukan sama petugas keamanan Wak, namanya Terry Marker. Nah, karena dia curiga ada paket terbengkalai di situ sendirian ya kan, dibuka lah sama si Terry. Waktu dibuka, dar, langsung meledak lah bom itu, langsung luka tangannya, luka parah Wak. Gak meninggal untungnya, cuma luka parah. Nah, gak lama setelah ledakan, polisi langsung datang lah kan ke TKP kan, langsunglah dilakukan pemeriksaan. Nah, tapi Wak, dari hasil olah TKP, polisi menemukan hal yang tidak biasa. Waktu dicek ya kan, bom ini dirakit pakai bahan-bahan sederhana nih. Cuman anehnya nggak ada satupun sidik jari atau petunjuk lain yang bisa dilacak dari situ. Tapi karena peristiwa ini terjadi di lingkungan kampus Wak ya, polisi itu belum menganggap kejadian ini serius. Mereka mikir, jangan-jangan insiden ini bukan terorisme nih. Ini cuma ulah mahasiswa-mahasiswa sini aja nih lagi uji coba. Dah dibiarin tuh sama polisi, nggak dicari nih siapa pelakunya. Itu kejadian pertama. Beberapa bulan setelah kejadian itu Wak, datang lagi teror bom kedua di Northwestern University juga Wak. Masih di kampus yang sama nih ya. Tapi bom kedua ini diletakkan di ruang teknis kampus. Oke, dan begitu bom itu dibuka sama meledak, melukai mahasiswa pasca sarjana waktu itu, namanya si John. Lukanya John waktu itu sebenarnya juga nggak terlalu serius Wak katanya. Tapi meskipun begitu, polisi waktu udah datang lagi yang kedua nih langsung mikir, kok kayak gini lagi nih, kayak bukan iseng-iseng lah, ini kayak serangan teroris nih. Apalagi kejadian juga di tempat yang sama. Dari situ mulai panik lah itu Wak, lingkungan kampus Northwestern tuh kan. Di sana mereka menekan polisi untuk segera menangkap pelakunya. Pak, tangkaplah Pak, ini bahaya nih, ada di kampus juga gitu. Tapi karena nggak ketemu satupun petunjuk Wak, polisi akhirnya minta bantuan ke FBI. Ya, nah di sini FBI langsung lah itu nyusun profil awal pelaku, tengok TKP, tanya saksi-saksi apa segala macam. Sayangnya FBI juga mentok Wak. Kenapa? Karena si pengirim bom itu betul-betul teliti kali dan hampir nggak meninggalkan jejak sama sekali. Nah, di saat polisi sama FBI ini masih ngeraba-ngeraba siapa pelakunya, si Ted, si pelaku sebenarnya ini justru makin berani Wak. Jadi setahun setelah serangan terakhir, dia kembali lagi beraksi dan kali ini targetnya jauh lebih besar. Bukan kampus, tapi pesawat penumpang milik American Airlines Wak. Ya, pesawat targetnya. Pesawat. Dan diperkirakan waktu itu si Ted ini memanfaatkan celah keamanan bandara yang memang masih longgar di tahun 1979 Wak. Dia nggak ikut naik pesawat, tapi dikirimnya bom rakitan itu melalui paket biasa yang disamarkan masuk ke bagasi kargo. Untungnya bom itu tuh nggak sampai meledak, tapi ngeluarin asap tebal gitu yang bikin belasan penumpang di dalam pesawat tuh apa nggak sesak napas mereka kan. Pilot pun langsung melakukan pendaratan darurat demi bisa menyelamatkan semua orang dalam pesawat. Untuk masih selamat tuh, cuma sesak napas aja mereka semua. Nah, sejak adanya insiden ini, FBI mulai sadar. Teror ini bukan lagi aksi iseng mahasiswa, tapi sebuah ancaman yang membahayakan stabilitas negara. Waktu dicek ini kayak polanya sama nih kayak bom rakitan yang ada di kampus. Cuman lagi-lagi karena minimnya petunjuk Wak, penyelidikan kasus ini pun kembali menemui jalan buntu.
Nah di sisi lain nih, karena aksinya nggak terendus kan Wak, Ted yang ngerasa aman-aman aja. Dia sempat tuh ngilang 1 tahun dulu, dia nggak melakukan teror lagi. Setelah dia menghilang 1 tahun, cuti dia dulu 1 tahun, balik lagi di tahun 1981 untuk kembali melanjutkan aksinya ini ya. Ini yang keempat ya, kali ini dia mengirimkan bom ke Universitas Utah Wak. Untungnya bom ini berhasil dijinakkan sebelum sempat melukai siapapun. Di tahun berikutnya, di tahun 1982, dia menargetkan guru besar teknik listrik yang bernama Profesor Diogenes. Kena profesor itu. Diogenes terluka cukup parah dan sempat dirawat di rumah sakit. Di tahun 1985, Ted kembali meledakkan 3 bom yang melukai seorang mantan polisi dan juga 2 profesor lagi, profesor Universitas California. Ya, ledak sana, ledak sini gitu-gitu kan. Nah, setelah sekian banyak bom meledak, FBI akhirnya mulai menyusun puzzle-puzzle ini, Wak. Dari semua kasus yang pernah terjadi, mereka menyimpulkan ini pasti ulah orang yang sama. Dan makin diselidiki lagi, FBI mulai menyadari adanya pola yang konsisten, yaitu target si pelaku selalu di kampus dan maskapai penerbangan. Nah dari pola inilah Wak, muncullah itu sebutan Unabomber atau singkatan dari University dan Airline Bomber. Itulah ada istilah Unabomber tuh. Semakin dalam penyelidikan, FBI pun mulai menemukan kejanggalan-kejanggalan yang sudah tidak bisa diabaikan lagi Wak. Setiap bom yang dikirim pelaku ini selalu bebas dari sidik jari, dirakit dengan sangat rapi dan juga presisi, dan disusun menggunakan komponen-komponen teknis yang kompleks. Ini menandakan si pelaku ini pasti bukan orang sembarangan. Paket pengirimannya pun dimanipulasi secara cermat, mulai dari alamat palsu, penghapusan huruf-huruf identitas pada material, hingga dikirim dari lokasi yang jauh dari target untuk bisa mengecoh si penyelidik. Nah detail-detail kecil inilah yang bikin FBI makin yakin kalau pelaku bukan hanya teliti, tapi juga punya latar belakang kuat di bidang teknik dan juga sains, dan menguasai psikologi investigasi. Dan yang lebih misterius lagi Wak, di beberapa bom juga ditemukan inisial FC. Dan setelah diselidiki, setelah ditelusuri, singkatan itu merujuk kepada Freedom Club, sebuah kelompok anti modernitas yang diyakini menjadi dalang dari aksi teror ini. Tapi semua petunjuk ini belum cukup untuk bisa mengungkap siapa pelaku di balik Unabomber ini kan. Bahkan saking susahnya penyelidikan ini, Wak, anggota FBI itu sampai bilang kayak gini loh, kayak kita tuh butuh Einstein lah buat nangkap orang ini, licin kali dia katanya. Nah, sadar kalau pelaku ini bukan orang sembarangan, akhirnya Wak, FBI pun membentuk tim khusus yang bernama Unabomber Task Force untuk bisa memburu si pelaku ini. Akhirnya penyelidikan ini pun mulai dianggap lebih serius lagi kan Wak. Mereka bekerja siang malam untuk bisa menganalisis pelaku ini berdasarkan pola, lokasi pengiriman, jumlah korban, dan juga struktur bom yang dikirim. Cari sama mereka, diselidiki, diolah-alik lah kan. Tapi semua upaya itu belum juga membuahkan hasil karena sama Wak, tidak ada satupun jejak pelaku yang bisa mereka temukan. Bayangkan sampai kayak gitu, mereka licin kali si Ted nih memang. Ya karena memang dia sepintar itu Wak, dia tahu celah kayak gimana, dia tahu triknya kayak gimana, dia tahu cara bebas tuh kayak gimana. Orang pintar. Nah sementara itu, di saat penyelidikan ini masih terus berlangsung Wak, bom itu tuh nggak berhenti loh, masih terus berdatangan. Selama 7 tahun penuh Wak, teror ini nggak menunjukkan tanda-tanda berhenti, nggak ada. Puncaknya waktu itu di akhir tahun 1985, teror bom ini mulai memakan korban jiwa. Baru di sini ada korban jiwa ya, sebelumnya memang luka-luka aja Wak, di sini ada yang mati. Waktu itu di tahun ini ya, Ted lagi-lagi mengirimkan paket bom dan langsung menewaskan seorang pemilik toko komputer ya, yang bernama Hugh Cratton Wak. Bom itu waktu itu ditaruh di parkiran toko dan langsung udah meledak kayak gitu aja ketika si Hugh itu ngebuka si penutup paket itu. Nah, sejak adanya korban tewas, serangan yang dilancarkan sama si Ted ini makin menjadi-jadi logo, makin menggila. Dan misteriusnya di sini, Wak, setiap bom itu seolah punya pesan tersembunyi di mana si Ted tuh kayak mau bilang kayak ini. Aku masih di sini loh. Aku nggak akan berhenti loh sampai kalian berhasil nangkap aku. Kayak gitu. Dan betul aja, selang 1 tahun kemudian jatuh lagi satu korban jiwa, yaitu seorang tokoh penting di industri kehutanan Wak, namanya Gilbert Murray. Udah ada korban tewas di sini dan korban yang luka-luka udah puluhan orang mungkin Wak. Nggak berhenti terornya, masih berlanjut dan makin sulit ditebak pula. Mirisnya lagi Wak, teror ini tuh kalau ditotalin ya berlangsung selama 17 tahun.
dari 1978 sampai 1995. Tapi nggak pernah juga ada satupun petunjuk yang berhasil membawa polisi ke pelakunya. Enggak, 17 tahun nggak ketangkap si Ted ini. Sampai akhirnya pada suatu hari ada sebuah kejadian yang menjadi kunci atas terungkapnya dalang di balik teror The Unabomber. Apa itu? Masuk. Setelah jatuhnya korban terakhir, Wak, teror dari Unabomber ini mulai berkurang memang. Mungkin si Ted lagi baca situasi dulu ya. Tapi meskipun begitu, Wak, penyelidikan dari pihak berwenang tetap berjalan tuh, makin intens yang ada. Dan setelah berkali-kali menemukan jalan buntu selama belasan tahun, akhirnya FBI pun mendapatkan sebuah titik terang, Wak. Jadi, pada suatu hari di tahun 1995, Ted ini tiba-tiba kirim manifesto atau semacam surat kaleng gitu sepanjang 35.000 kata ke dua media besar. Yang satu New York Times, satu lagi The Washington Post ya. Nah, di surat itu, Wak, Ted itu macam ngasih ultimatum. Terbitkan tulisan ini dan jangan ada kalimat yang diedit. Kalau kalian nolak, aku bakal terus lanjut serangan bom. Tapi kalau kalian setuju, aku bakal berhenti neror. Dikasih ultimatum gitu. Nah, setelah kedua media itu terima manifesto dari si Ted, mereka pun akhirnya mutusin untuk mempublikasikan si manifesto ini karena ancaman yang Ted kasih ya kan. Tapi waktu itu kedua media ini nggak tahu nih siapa yang nulis surat itu. Kedua media ini cuma ngasih peringatan kalau manifesto itu adalah permintaan dari The Unabomber yang sudah neror kita selama ini dan juga sudah menelan puluhan korban sebelumnya. Dan inti dari manifesto itu sudah jelas adalah tentang kritik tajam terhadap kemajuan teknologi dan juga sistem modern yang menurut Ted bikin manusia kehilangan kebebasan, bikin manusia hidup tertekan dan juga merusak alam. Dia mengajak orang-orang ini untuk bisa melawan sistem dan balik ke kehidupan sederhana aja. Itu inti dari si manifesto itu. Dan begitu manifesto itu diterbitkan, apa nggak heboh masyarakat itu semua, Wak. Takutlah diteror lagi sama si bom yang dikasih sama siapa kan, si Ted kan. Tapi paling nggak kali ini bukan bom yang dikirim sama pelaku, manifesto. Bisa diselidiki lagi nih ya kan. Akhirnya FBI pun langsung melakukan pengecekan pada surat manifesto itu. Dan setelah diperiksa, ada beberapa ciri khas tulisan yang jadi petunjuk siapa penulisnya, Wak. Jadi gaya bahasanya tegas dan formal, banyak pakai istilah teknis yang rumit. Nah, inilah yang menandakan kalau ini pasti penulisnya ini orang yang cerdas nih. Dia pasti punya pengetahuan luas di bidang sains nih gitu. Dan menurut FBI, Wak, sudah udah macam hadiah dari langit. Karena akhirnya mereka punya sesuatu yang bisa dianalisis. Soalnya dari kemarin-kemarin kan mereka nemu jalan buntu aja kan, Wak. Bom-bomnya udah meledak pula ya kan. Ini paling enggak nih masih clean, masih bersih, masih bisa kita analisis. Nah, dari situlah tim FBI pun mulai ngasih info ke masyarakat dan juga meminta siapapun yang familiar dengan gaya tulisan itu untuk segera melapor. FBI mikirnya gaya tulisan kayak gini nih nggak mungkin ditulis sama orang biasa nih. Pasti ada lah ini orang di luar sana yang kenal sama tulisan ini. Pasti. Orang biasa nulisnya pasti nggak pakai gini, nggak pakai bahasa serumit ini, bahasa seintelek ini. Harapan FBI kayak gitu, Wak. Dan betul loh, gak lama setelah itu seorang laki-laki yang bernama David datang ke polisi. Ingat David siapa? Adiknya Ted. Betul, dia langsung hubungi. Pak polisi, kayak saya kenal lah dengan penulisan surat ini. Gaya tulisannya mirip kali sama tulisan kakak saya, Pak. Namanya Ted. Yang betul kamu, Pak. Terus kakakmu sekarang di mana gitu, kata polisi. Betul, Pak. Nah, cuman itu masalahnya, saya nggak tahu dia di mana sekarang. Dia udah lama ninggalin keluarga ini. Tapi, Pak, dia pernah jadi dosen di kampus terkenal. Nah, setelah dapat informasi itu, polisi pun langsung gerak cepat lah untuk menangkap si Ted kan, Wak. Tapi meskipun info dari David ini sangat krusial, mereka nggak bisa ujuk-ujuk langsung nangkap si Ted. Polisi harus mengecek ulang lagi nih semua bukti dan juga petunjuk supaya nggak salah tangkap orang ya kan. Apalagi orang yang mereka buru ini licin kali. Mereka bertindak hati-hati lah gitu kan, Wak. Akhirnya setelah mereka satukan lagi semua puzzle ini, mulai dari isi manifesto, dari cerita orang-orang terdekat, dari situlah polisi udah nggak ragu lagi. Semua petunjuk itu mengerucut pada satu kesimpulan. Pelaku Unabomber selama 17 tahun ini pasti adalah Ted Kaczynski. Salah satu bukti kuatnya adalah gaya tulisan manifesto yang hampir identik dengan tulisan-tulisan lamanya si Ted yang ditemukan sama saudaranya si David tadi. Setelah yakin, polisi pun langsung bergerak cepat dan juga menangkap Ted di pondok kecilnya di Montana, Wak, di tanggal 4 April 1996. Ketemu. Penangkapannya juga berlangsung tanpa perlawanan loh. Di dalam pondoknya terpampang nyata, ditemukan langsung dengan mudahnya alat-alat merakit bom, ada bahan peledak serta naskah asli manifesto. Semuanya inilah yang menguatkan bahwa mereka pasti tidak salah orang.
Begitu identitasnya diumumkan ke publik, masyarakat Amerika apa nggak langsung gempar itu, Wak. Mereka kaget karena pelaku teror bom ini bukan bagian dari sindikat kejahatan, bukan gangster, apalagi militer, tapi justru seseorang atau mantan dosen yang dikenal cerdas dan juga pendiam. Oh, semua mahasiswa heboh semua, kawan-kawan kampusnya, kawan-kawan, ya semua pada heboh. Ted akhirnya setelah dinyatakan bersalah atas 16 kasus pengeboman, Wak, Ted dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa memungkinkan pembebasan bersyarat. Dia pun dipindahkan ke penjara dengan keamanan super ketat dan menjalani hari-harinya di dalam isolasi. Cuman pada bulan Juni 2023 kemarin, kabar mengejutkan datang, Wak. Ted ditemukan tewas di dalam selnya dalam kondisi yang mengenaskan. Beberapa sumber menyebutkan kalau Ted ini meninggal gara-gara dia mengakhiri hidupnya sendiri di sana. Dah, tewas dia. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang Ted Kaczynski, dalang dibalik teror The Unabomber yang ada di Amerika. Kalau dilihat lagi, Wak, kasus ini tuh bukan cuma tentang teror dan bom aja loh, tapi juga tentang bahaya ekstremisme ideologi yang bercampur sama rasa kesepian, rasa dendam, dan juga trauma masa lalu. Sebenarnya dibalik semua teror ini, Wak, nggak bisa dipungkiri kalau yang dibela sama si Ted ini kan bukan hal yang jahat, ya kan? Bukan kan? Dia tuh aslinya pengen manusia selaras sama alam dan jauh dari keserakahan, ya kan? Cuman inilah sayangnya cara yang dia pilih itu untuk menyampaikan pesan itu terlalu ekstrim, terlalu berlebihan, Ted. Nggak gitu caranya, Doh. Dari sini lah kita bisa lihat niat yang kelihatannya mulia, kalau dibawa dengan perasaan dendam itu pasti bisa berubah jadi petaka, Wak. Karena apapun yang dilakukan secara berlebihan, ujung-ujungnya pasti bisa menghancurkan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa niat baik pun bisa berubah menjadi bahaya kalau hati sudah dibutakan dengan amarah yang berlebihan. Semoga nggak ada lagi kejadian kayak gini ke depannya, Wak, ya, dimanapun dan kapanpun. Amin ya robbal alamin. Oke, Wak, jadi itu dia videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.